Untuk bulan September mereka tahun 2020 mereka rencananya akan bertanding mewakili Indonesia di Salmoghera, Italia, mewakili Indonesia di kelas U26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Di cakap-cakap warung kopi Jari. Ya, seperti biasa di cakap-cakap warung kopi ini banyak pembahasan yang dicakapkan. Nah, hari ini kita bertema olahraga. Kalau kemarin kita ketemu dengan Pak Sapril, tokoh olahraga sepak bola, hari ini kita ketemu dengan Bapak Perwira Sakti Lubis. Beliau ini Sekretaris Umum Pengpropsu, pengurus Provinsi Sumatera Utara GAPSI Sumatera Utara, dan juga Ketua GAPSI Langkat. Jadi apa olahraga bridge ini, aku pun nggak tahu. Biar Pak Perwira langsung menjelaskan. Silakan Pak Perwira. Ya. Bridge adalah olahraga, salah satu cabang olahraga. Ya, cuman olahraganya itu bukan bermain bridge-nya, tapi karena dengan bermain bridge itu kita harus banyak gerakan-gerakan atau kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuh kita, yaitu seperti ya bertahan dalam berpikir yang lama, bisa duduk lama secara konstan dengan waktu yang berjam-jam dalam satu hari, bisa 10 jam dalam satu hari, sehingga harus mempunyai fisik yang bagus dan tidak kalah dengan cabang olahraga lainnya, harus mempunyai fisik yang prima dan siap bugar dan segar sepanjang hari. Karena bermain bridge ini bisa, kalau ada suatu event itu minimal itu 3 hari, bahkan bisa sampai 10 hari. Ya kalau nggak sehat, tidak akan bisa bermain bridge. Oke, untuk lebih jelasnya, bridge merupakan cabang olahraga permainan sebenarnya. Ya, tapi dalam bentuk permainan kartu ya Pak Perwira. Permainan kartu, Tapi alatnya ini kartu. menggunakan strategi dan kemampuan baik dari batang tubuh kita dan juga otak. Nah, jadi kalau orang nggak punya otak nggak bisa main bridge. Oke, jadi ini sedap cakap-cakap ini. Artinya begini, memang masyarakat khususnya Langkat, karena kita Langkat, orang bertanya-tanya apa sih bridge itu kan begitu kan. Jadi kalau ini menurut aku, kesimpulan main bridge ini sama dengan main truknya ini. Ya Pak, sama tuh Pak. Ya main kan kartu alatnya. Alatnya kartu. Alatnya kartu. Cara bermainnya? Caranya tentu berbeda. Berbeda. Makanya untuk iya. lebih jelasnya Pak Perwira lah menjelaskan itu. Ya. Ya memang karena alatnya kartu, ya memang nampaknya seolah-olah hanya permainan biasa saja. Tapi sebenarnya bridge ini itu berbeda dengan pemain kartu lainnya, karena di sini dia terukur. Kalau kartu lainnya kan tidak terukur, hanya berdasarkan nasib baik, nasib jelek dengan kartu pegangan. Kalau di sini tidak, kartu kita jelek pun ya orang lain akan memainkan kartu yang jelek tersebut karena sifatnya duplikasi. Kartu yang sama akan dimainkan oleh semua peserta, semua partisipan, sehingga bisa dibandingkan, bisa dievaluasi. Yang terbaik ya pasti hasilnya baik, yang piawai, yang master ya pasti hasilnya juga lebih baik daripada yang pemain-pemain biasa. Terus Pak, itu apa di pertandingan dia Pak? Misalnya di Jepang, kalian Pak? Iya, bersama pertandingkan, mulai dari pertandingan lokal ya ada tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat regional sampai kejuaraan dunia. Oh ada Pak ya? Iya. Jadi gini, intinya gini. Iya. Permainan bridge ini sudah diciptakan sejak berabad-abad sebenarnya. Nah, Jadi permainan tingkat dulunya raja-raja, bangsawan.
Jadi kalau kita nggak keturunan bangsawan agak payah main. Ah, yang main leng lah. Jadi Bukan ini, kaum bangsawan dia ya. makanya kalau kaum bangsawan termasuk sekarang ini, ya kita ini juga bangga hari ini Bridge ini sudah sampai ke tingkat sekolah-sekolah dasar ya Pak Perwira ya kan? Sampai sekolah dasar. Sampai tingkat sekolah dasar. Artinya apa? Permainan Bridge ini merupakan permainan selingan ya ini, samping untuk mengacu pada otak. Karena sini memerlukan strategi Pak ya. Kalau tidak salah. Nah ini aku sambil buka-buka sambil ini aku nengok di sini. Jangan yang salah-salah lah. Nah, kan gitu kan. Nah, kan mengenai saya bucak mengenal Bridge. Maklum, bukan kaum bangsawan. Oh iya, Jadi- bisa maklumin. Artinya untuk lebih mengenalnya masalah Bridge ini, Anda silakan buka di YouTube mengenal Bridge. Nah, oke. Dari sini kita juga cukup cakap-cakap masalah prestasi Bridge yang ada di Kabupaten Langkat. Oke, selama Pak Perwira, ini udah berapa lama Pak Perwira menjadi pengurus Bridge Langkat? Karena terus terang aja, ini salah satu cabang olahraga. Kenapa prestasi orang Langkat kok dimanfaatkan oleh orang luar Langkat gitu? Apakah karena Langkat ini tidak peduli dengan atletnya ini? Kak, tolong jelaskan Pak Perwira. Ya kita bagaimanapun kalau daerah lain meminta, ya kita nggak bisa menahan. Nah, Oke. kita ya legowo saja karena bagaimanapun untuk masa depan dia, Ya. untuk untuk sebagai semacam imbalan dari jerih payah dia. Kalau dia memang ada tawaran untuk bermain di daerah lain, ya silahkan. Nah, Cuman menurut Pak Perwira lah yang selama ini Pak Perwira lakui, apakah ya di sini dinas pendidikan olahraga lah yang apa yang stakeholdernya ya kan. Kemudian ada KONI yang seharusnya menjembatani. Apakah ada perhatian karena ini kok Bridge termasuk dari cabang olahraga yang ada di KONI Langkat ini kan gitu. Apakah ada mungkin dari KONI-nya atau di sporanya sendiri Bantuannya atau apa bantuan untuk ini untuk memperhatikan nggak usah bantuan lah memperhatikan ya kalau di, atlet Bridge ini. kalau di Spora ya sangat-sangat besar perhatiannya. Sangat besar, ya. Karena bagaimanapun atlet Bridge Langkat bisa bertanding mengikuti berbagai event nasional itu adalah karena adanya di Spora. Ya. Sejak adanya di Spora itu setiap tahun ada kontribusi di Spora sangat besar Sangat untuk besar. Ada Langkat. ini, Pak. Ada program BMS kalau nggak salah Pak. Apa itu BMS itu? Pak? Oh, BMS itu Bridge masuk sekolah. Apa itu? Itu kebetulan di Indonesia itu sebelum tahun 2000-an itu hanya adanya Bridge ini di perguruan tinggi. Jadi di awal 2000-an beberapa Sekolah ya. beberapa pakar atau beberapa pemerhati Bridge di Indonesia mencuri ilmu lah ke Eropa, khususnya ke Inggris. Dan dia mengambil sana proker karena di sana anak SD udah mulai bermain Bridge. Diambillah semacam modul dari Inggris awal tahun 2000-an, tahun 2004 bergulirlah Bridge masuk sekolah di Indonesia. Jadi sekarang sudah 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oke. Tadi belum tersambung terpotong sama Budi. Di Spora sudah mensupport, artinya begitu kan, memperhatikan. Nah, KONI sendiri macam mana, Pak? Ya, KONI ya memang anggaran yang terbatas dengan binaan olahraga yang banyak. Ya bagaimanapun ya pemerataan lah. Oke. Nah. Jadi karena atlet Bridge ini memang sudah diakui bukan di Langkat aja. Ya, dari skop daerah naik ke nasional, bahkan udah sampai keluar belum Pak ya? Udah sampai banyak. keluar negeri. Artinya apa? Nggak tanggung-tanggung loh. Nah. Oke, perkembangan Bridge di Langkat gimana Pak? Wah, kalau perkembangan di Langkat ya sejak tahun 2004 sejak Bridge masuk sekolah bergulir di Indonesia, ya kita ya Langkat terus berkiprah, terus ikut. Terus ikut. Alhamdulillah lah. Dan ya. alhamdulillah pun kita terus bagian dari yang berprestasi di Indonesia. Nah, jadi Ah. oke. Apa-apa saja kira-kira Pak Perwira prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atlet kita ini? Ya, mulai tahun 2004 mulai bergulir Ya. sampai tahun 2019 lah, karena 2020 dengan pandemi ini itu berhenti vakum, tidak lagi secara offline atau tidak langsung tapi melalui online. Tentu sudah lain apanya, suasananya dan lain apanya, gepiarnya. Itu alhamdulillah setiap tahun kita itu selalu mengurus prestasi nasional. Terakhir 2019 di Jakarta kita mengikuti Open Turnamen Telkom, Iya. di mana SMA Stabat Juara. turun 2 tim, juara 1 dan juara 2 Indonesia Indonesia. Oke. tahun 2019.
Jadi yang hadir ini tadi Pak Perwira sudah disebutkan namanya, ada soalnya Bung Reja ini. Walah. Ketinggalan. Assalamualaikum. Enggak kayak sengaja enggak dikenalkan ya. Karena mengganggu. Iya. Jadi maklum lah, aku sebenarnya nggak fit ini, tapi karena tugas ya harus ini. Enggak, Bang Reja ini siapa nih? Jadi Reja Lubis, Reja Ibrahim. Reja Ibrahim Lubis ini merupakan salah satu orang tua atlet Pak Perwira ini yang juga berprestasi dalam bridge ini. Masih SD SMP. Udah kuliah sekarang. Udah kuliah. Dari SMP. Dari SMP. Nah, jadi ini pun kita lah tanggapan orang tua lah. Mana tanggapan orang tua? Gimana? Silakan. Kalau bridge di Langkat, alhamdulillah prestasinya wow lah ya. Bahana sejak Pak Perwira mulai dengan programnya bridge masuk sekolah di tahun 2004 ya Pak ya. Mulai. Nah, kalau anak saya mulai bridge ketika duduk di SMP kelas 1, SMP Negeri 1, kebetulan SMP Negeri 1 ada program ekstrakurikuler untuk bridge. Di SMP mereka sudah berprestasi bahkan juara nasional tingkat SMP dan itu membawa nama Langkat. Karena di situ tidak disebutkan SMP 1 atau SMP apa? SMP Langkat. Nah, kemudian dilanjut ketika SMA. Ketika itu SMA negeri juga punya program itu ya kita sama dengan GAPSI. Jadi setelah SMP dilanjutkan ke SMA selama 3 tahun. Alhamdulillah prestasinya ada yang regional, nasional, malah kakak-kakaknya ada yang internasional. Iya. Namun ada kritikan yang perlu kita sampaikan kepada utama pemangku kebijakan. Anak-anak ini kan berlatih dan meraih prestasi di tingkat SMP dan SMA. Mereka kan juga harus punya cita-cita ke depan. Jadi apa gitu kan? Apa mereka mau kuliah di mana atau di mana? Pada dasarnya mereka agaknya bukan diabaikan ya. Agak apalah ketika Berjalan mereka sendiri lah. berjalan sendiri. Enggak dibantu atau di apa ya. Seharusnya mereka ini kan potensi. Potensi Langkat, membawa nama Langkat. Ya adalah entah sokongan tingkat Langkat, entah dukungan kemana dia mau kuliah. Kalau dia mau kuliah ke Medan, ya didukung. Kalau dia mau kuliah ke Jawa juga didukung. Supaya ketika mereka bermain di bridge tetap membawa nama Kabupaten Langkat, tidak membawa daerah lain, betul kan? Udah. Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Pokoknya bridge Langkat the best, terutama untuk pelajar. Masalah Pilar Rosa ini Pak. Di mana dia sekarang nih? Kita nggak tahu nih keberadaan. Oh, hilang dia. Nggak tahu. Atlet nasional. Ya makanya kita mau tahu juga Itu. supaya orang-orang Langkat ini tahu. Ya, Nah, jadi apa dia di Jakarta sana? Misalnya Iya. gitu kira-kira. Anak titik putih, setabat. Nggak tahu gitu. Oke, langsung bicara, Pak. Oke. Pilar Rosa dan Desi Graciela adalah memang pasangan breed dari yang dihasilkan oleh sekolah yang sangat berpotensi dan punya talent besar. Mereka masih kelas 2 SMA, sudah diminta PLN pusat. Ya, klub EIBC namanya, Electric Indonesia Bridge Club, untuk ke Jakarta dan bermain di Jakarta. Yang semua sekolah dan kuliahnya akan datang, akan dibiayai oleh PLN. Putri anak dari kelas 2 SMA, mereka sudah ke Jakarta. Anak SMA Negeri 1 Stabat. Dari kelas 2 dia begitu mau naik, pindah ke Jakarta. Karena sebelumnya mereka sempat mewakili, masih kelas 2 SMA, sudah mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia di Cina pada tahun 2011. Mengawali permainan bridge ini dilangkat. Di Langkat. TMS tadi lah. Nah, dari kelas 1 SMP bermain bridge di Langkat. Kelas 2 SMA sudah pemain timnas. Dan mereka pindah sekolah ke Jakarta, dibiayai oleh PLN pusat. Sekarang di Jakarta. Ya, sekarang mereka sudah tamat, yang si Pilar Rosa sudah pegawai PLN. Tapi masih sebagai atlet, Pak. Masih tetap. Terakhir mereka kemarin kalau tidak ada pandemi, mereka pada tahun 2020, pada bulan April mereka akan mewakili Indonesia ke kejuaraan APBF namanya, Asia Pacific Bridge Federation di Perth, Australia. Luar biasa. Kemudian untuk bulan September mereka tahun 2020 mereka rencananya akan bertanding mewakili Indonesia di Salmoghera, Italia. Mewakili Indonesia di kelas U26.
Cuman karena pandemi kejuaraan tersebut dibatalkan. Dan mereka dalam Seleknas adalah ranking pertama. Kemudian pasangan Nurul Husna dia, Pak. Oh, pasangan Nurul Husna, Trisuci. sejak mereka tamat SMA, itu sebelum mereka tamat, dalam satu event break di Bandung, kebetulan saya yang membawa, itu dalam satu opening ceremony yang diselenggarakan di aula sekolah Telkom University atau Telkom University, itu pimpinannya mengatakan untuk anak langkat yang 4 orang yang disebut-sebutkannya namanya University Telkom University welcome. Silakan kemari. Ternyata yang 2 sudah diambil duluan sama Iya. PLN. Jadi tinggal 2 lah dia. Dan sudah masuk sekolah di sekolah tinggi PLN. berarti Sehingga tinggal 2 lah. Sehingga mereka berempat ini yang memang punya talenta besar ini, 2 diambil sekolah tinggi Telkom dan 2 diambil PLN sebelumnya. Sehingga mereka belajar kuliah sampai tamat dengan fasilitas gratis. Jadi pertanyaannya Bang, kalau Pak Apan udah tak ada lagi lah ibaratnya, bukan apa nih Pak? Siapalah pengganti Pak Apan nih? Nggak ada. Kaderisasi. Nggak ada nih Bang. Ya artinya begini, Bang Reza belum mampu. prestasi Bridge di Langkat ini luar biasa, udah sampai tingkat nasional dan internasional. Intinya dari tayangan YouTube ini bukan dari cabang olahraga bola kaki aja yang ada prestasi, Bridge ini luar biasa, ya kan? Bridge ini sampai tingkat internasional. Semalam bola itu internasional. Udah internasional juga, ini Bridge. Nah, kita nggak tahu entah besok entah siapa lagi datang nih, mungkin pencak silat. Banyak rata ini suka ada pencak silat ini, berdiri silatnya semua kan gitu kan. Berarti banyak yang tersembunyi nih. Bang. Banyak yang tersembunyi, yang terpendam kan gitu kan. Oke, silakan Pak Perwira, harapan Pak Perwira kepada baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, itulah ya minimal ya adalah perhatian untuk minimal adalah anggaran yang dicepatkan atau yang diapakan yang Bantu pembinaan Bridge, Pak. iya yang dialokasikan untuk pembinaan olahraga ya, bukan Bridge saja tapi semua cabang yang memang berpotensi untuk berprestasi. Oke, mohon maaf kalau ada saran di subscribe, kalau apa di like lah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.